Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan berbicara mengenai kasih karunia Kristus membebaskan kita dari penghakiman. Di dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia modern saat ini, banyak hal orang melakukan kejahatan dalam kehidupan kita. Banyak orang mungkin menyakiti saudara, baik kekasih, baik teman terdekat, atau orang tua sekalipun. Bisa juga atasan kita. Bahkan mereka mungkin bisa menghakimi kita, mereka mengadili kita. Tetapi dengan kemajuan zaman, dengan perkembangan saat ini, banyak sekali ketika mengalami hal seperti ini. Dihakimi, dianiaya, difitnah, direndahkan. Kita merasa kita disakiti. Kita tidak kuat. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, pembalasan lebih kejam daripada kejahatan yang kita terima. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, ketika dia menciptakan manusia, dia tahu dan dia ingin bahwa manusia bisa hidup sesuai dengan rupa dan gambarnya. Bisa menciptakan apapun yang Tuhan inginkan. Bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, saudara. Tuhan menginginkan saudara dan saya ketika ada di dunia ini bisa memuliakan Tuhan, mengalahkan kejahatan, mengalahkan iblis. Saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh, dia berusaha, semua berusaha untuk kembali lagi dekat kepada Tuhan, kembali lagi untuk dekat kepada Bapa, punya hubungan yang intim. Tetapi semua mengalami kesulitan. Ketika disakiti, ketika dianiaya, ketika dihakimi, kita merasa tidak berguna. Penghakiman yang kita terima selalu kita berusaha bagaimana membalasnya lebih kejam dari apa yang kita terima. Saudara, kalau kita merenungkan dari firman Tuhan dari kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, saudara pasti tahu bagaimana kisah tentang Yusuf. Yusuf seorang yang taat, yang takut akan Tuhan, yang sangat disegani oleh, tetapi ternyata karena kakak-kakaknya tidak suka, karena keluarganya, saudaranya tidak suka dengan Yusuf, akhirnya dia dibuang ke dalam sumur. Ketika Yusuf dibuang ke dalam sumur, dia mengalami bagaimana yang namanya dihina, disiksa, dianiaya. Yusuf punya hak untuk menghakimi, tetapi kasih karunia Tuhan membebaskan dia. Dia akhirnya diselamatkan dan dia dibawa pergi. Ketika dia sukses, ketika dia jaya, dan saudara-saudaranya bersama dengan orang tuanya mengalami suatu masalah, mengalami suatu kekeringan di mana tidak ada makanan, mereka harus meminta bantuan. Hingga akhirnya ketika ayahnya Yusuf meninggal, saudara-saudaranya mengalami kebingungan. Dia harus memohon perlindungan dengan siapa? Sedangkan ayahnya tidak ada lagi. Mereka berpikir bahwa ketika ayahnya masih ada, Yusuf mungkin tidak akan mengadili dia. Yusuf tidak akan membalaskan kejahatan yang sudah dilakukan oleh kakak-kakaknya itu. Mereka menghadapi Yusuf, mereka menemuinya, dan dia memohon kepada Yusuf agar jangan membalaskan kejahatan yang sudah mereka lakukan. Tapi saudara, Yusuf dengan penuh sukacita, dia menyadari betul kasih karunia Tuhan yang dia terima. Dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, "Aku pengganti Allah kah?" Di sini Yusuf menyadari betul bahwa dia tidak punya hak. Dan karena itu, dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi, dia tidak akan menghakimi. Saudara, Yusuf punya hak penuh untuk menghakimi. Dan dengan jelas, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya seharusnya menerima penghakiman dari Yusuf, menerima pembalasan dari Yusuf, tetapi dia tidak menerimanya. Karena kasih Bapa, karena kasih Allah membebaskan mereka. Kasih Tuhan menyelamatkan saudara-saudaranya. Sehingga seharusnya dia dihakimi, dia diadili, tetapi dia selamat. Kasih karunia Tuhan membebaskan mereka, menyelamatkan mereka dari penghakiman. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan saudara-saudara Yusuf yang seharusnya mereka menerima pembalasan yang lebih kejam, kalau kita katakan dengan bahasa saat ini. Saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kita merasakan bagaimana kita dihakimi, kita dijahatkan oleh orang lain. Dan dengan adanya perkembangan zaman, dengan adanya penyesatan-penyesatan pengajaran yang ada di dunia ini, sering kita merasa bahwa ketika saya disakiti, saya harus membalasnya dengan lebih kejam lagi. Karena itu adalah pembalasan. Saya tidak terima, saya disakiti. Kalau saudara saat ini berada di posisi yang disakiti, dan kita bersyukur, kita tahu kasih karunia Tuhan, dan kita menyadari betul bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Bapa di surga. Kita adalah orang-orang yang seharusnya sepantasnya kita diadili. Tetapi karena kasih karunia Tuhan,
Dia menebus segala dosa-dosa saudara. Dia menebus pelanggaran-pelanggaran saudara. Dia tidak melihat betapa bagaimana saudara dan saya menyakiti hati Tuhan. Bagaimana saudara dan saya mendukakan hatinya. Bagaimana saudara dan saya mengkhianati Tuhan. Bapa sungguh baik saudara. Dia berikan anaknya turun ke dunia dengan satu tujuan. Menyatakan kasih karunia Tuhan untuk membebaskan saudara saat ini dari penghakiman. Yang seharusnya saudara dan saya menerimanya. Yang seharusnya saudara dan saya mengalami bagaimana kita seharusnya disalibkan. Tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita dari penghakiman. Kasih karunia Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita sesungguhnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi kasih karunia Tuhan itulah yang menyadarkan saudara, menyadarkan saya bahwa Dia yang penuh kuasa. Dia punya rancangan keselamatan bagi saudara dan saya. Kasih karunia ini dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan bermain-main dengan kasih karunia saudara. Ketika kita menerima kasih karunia, seharusnya kita sadar betul bahwa itu suatu hal yang luar biasa. Kasih karunia bukan murahan. Kasih karunia sungguh luar biasa. Kisah Yusuf mengajarkan bagaimana kasih karunia Tuhan itu luar biasa yang diterima oleh kakak-kakaknya Yusuf. Dia mengalami ketakutan. Dia mengalami kesedihan. Dia mengalami kegalauan di dalam hatinya. Dia mengalami ketakutan. Saudara, siapapun saudara mungkin pernah melakukan kejahatan. Mencuri, membunuh, merampok. Ketika mengalami sesuatu hal ditangkap, ketahuan, mengalami suatu ketakutan yang luar biasa, dan memohon pengampunan dengan sangat kalau perlu berlutut. Bahkan apapun akan dilakukan sebagai syaratnya. Seperti kakak-kakaknya Yusuf, ketika dia menghadap kepada Yusuf, dia berusaha bilang apapun yang penting dia dimaafkan, dan dia rela menjadi hambanya. Bayangkan, dia rela menjadi budaknya. Saudara dan saya, ketika kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, ketika Bapa mencurahkan anaknya, mengorbankan darahnya, lihat saudara, kita yang seharusnya dianiaya, kita yang seharusnya dihakimi, tetapi kita ditebusnya. Bahkan sebenarnya kita tidak punya hak di dalam kerajaan surga, tetapi kita diberikan hak. Seharusnya kita sadar betul bahwa kita harus menjadi hamba-hambanya yang setia, hamba-hambanya yang menyenangkan hati Bapa, sehingga hidup kita, cara berpikir kita, ucapan kita harus sepikiran dengan Kristus, harus seperasaan dengan Kristus. Apapun yang kita lakukan saat ini saudara, dimanapun saudara berada, dimanapun juga saat ini, apapun yang kita lakukan, kita harus memikirkan bahwa kasih karunia Tuhan membebaskan saudara dari penghakiman. Ketika saudara menyadari betul kita dibebaskan dari penghakiman, sebenarnya saat itu juga kita harus menyadari bahwa kasih karunia Allah lah, kasih karunia Bapa lah yang dicurahkan kepada saudara dan kepada saya, membuat kita mengerti siapa hidup kita, dan kita harus menjadi hamba-hambanya yang setia, hamba-hambanya yang sepikiran, seperasaan dengan Kristus. Mengembalikan kembali hidup saudara seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan, apa yang Bapa inginkan, bahwa saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Ketika kita menyadari betul kita diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus, otomatis ketika kita menerima kasih karunia itu, kita sadar betul kita diselamatkan dari penghakiman, dan kasih karunia itulah yang merubah kehidupan kita, sehingga pikiran kita, perkataan kita harus sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Yang kita lakukan, apakah itu menyenangkan hati Bapa? Yang kita ucapkan, apakah menyenangkan hati Bapa? Yang kita perbuat, apakah menyenangkan hati Bapa? Camkan betul, renungkan ini semua. Jangan segala sesuatu apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi, apa yang kita lakukan saat ini, pekerjaan kita, adakah itu menyenangkan hati Bapa? Ketika kita menyadari bahwa itu tidak menyenangkan hati Bapa, segeralah jangan lakukan. Minta ampunlah kepada Bapa di surga. Kasih karunia Bapa di surga yang dicurahkan kepada saudara dan kepada saya saat ini, menyadarkan betul bahwa saudara dan saya dibebaskan dari penghakiman. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.